manuk lalung burang, gopolo ama putih. Ayam jago putih, saya polo ama yang bisa menggendong, bukan membunuh. Pesan moral, melawan musuh itu jangan dengan kekuatan senjata, jangan. Tapi dengan kekuatan hati, dengan kekuatan pikiran, dengan kekuatan kata-kata. Itulah spiritualitas yang dibariskan oleh Polo Ama kepada kita semua, kepada Romo Jansen kepada saya. Dan hari ini berada di tempat ini kita semua melaksanakan seremonial Saredame ini. Selamat datang Bapak Bupati Kabupaten Lembata bersama rombongan di desa-desa kami yang terletak di puncak bukit-bukit. Selamat datang di Nuwabuto, 8 kampung di kawasan Leragere, Kecamatan Lebatukan, tempat huni sebagian komunitas warga Lembata yang adalah rakyatmu. Selamat datang ke Hariban Lotana, rahim yang mengandung dan melahirkan segenap tumpah darah kami. Atas nama semua warga Nuwabuto, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kunjungan Bapak yang berkenan mendaki bukit dan melintasi bukit-bukit di kawasan ini. Kami merayakan kunjungan dan kehadiran Bapak sebagai bentuk prosesi Ta'antou yang menyimpan obsesi, cita-cita, dan harapan untuk Saredame. Di sini, di bukit-bukit Nuwabuto, akan kita gelar Ritus Lotiwa. Ini adalah sebuah kearifan masyarakat di kawasan ini yang dipelihara turun-temurun untuk merayakan Ta'antou dengan alam semesta dan hidup Saredame dengan komponen semesta. Olehnya, perkenanlah Bapak Bupati memotong tali pembuka gerbang kawasan ini dan melangkahkan kaki. Masuklah menjadi bagian kami agar kita satu, Ta'antou, untuk Lembata yang produktif, berdaya saing demi kesejahteraan yang berkelanjutan. Ulurkan tanganmu menerima suguhan siripinang sekeping yang kami panen dari tanah ini. Terimalah dan teguklah tuak secangkir yang kami iris dari pohon kelapa yang tumbuh di tanah ini, sekedar pelepas dahaga. Mari kita pergi ke puncak bukit-bukit Nuwabuto. Di sana warga kawasan ini telah berkumpul menyambut Bapak. Lalu kita bersama-sama atas nama ritual Lotiwa melepas pergikan semua yang menghambat langkah, mengganjal rasa, dan merasuk sukma agar Ta'antou membangun Lembata kita. Inilah ungkapan hati kami untuk bilang kepada Bapak, kami merindu Lembata yang Saredame. Ama Tuan Rosso Thomas Olah Langodai. Nulerono mo bede, mo todo pihampino ahomanu binelame no lebu ami. Lebu ami naran lebu deragere, tanah ami naran tanah no bebutu. Ome ribu ratu no lebu tanah. Ome hedu pamodo velarabutu. Ome gerog rahti modo larabu. Mo besob de mo diri mo todo pihampino ome ribu ratu aho manu bine lame no lebu tanah ami. No lorono go tedet prago mariame. Mo biti ulu tonga berarti larabulan mo linga betanai an. Mo todo ribu ratu ronu mori mara susah tuda berarti larabulan. Ame gade susah menu di susah. Mete ulu leonu mei mete indi nuru toto nunana. Mori mara ami rankeo lupambole ran nahuntana boten. Hoba mogo kirili mapa mogola.
Ama Thomas Ola Langodai. Ome ribu ratu bo lebu diri tanah tobo. Ome oha pro ome bo inava. Ome ga meti tani menu meti ululeu. Ome oha pro ome bo inava. Mo besob de diri monahte monuae menuru monu ulu ome ribu ratu bo lebu tobo. Ome moi tega moi. Mi kita tai tera foto, tai tera ononto, kita tai tedum bawa, nara ulaila, nara ubisirung, nara ndahkonespa, kita tera pomponu gavetere, tai beli nodobe, lara buhtu, tai tau gopan nodobe, lara ole. Bulan vaga ereru telo, nota besomuriba, nota depiva, nota tahpeno, amin lebu, lara gere. Tanah nobo butubu. Wade mi meti monu budin bloe, meti monu erai, mi tau bo ome ribu ratu ami lima lolo. Kita teratai baung baba nara nahko nehpa nara ube sirung nara ula ebi tai beli rodobe ahpe tua bangalolo ramblonde gesa ravai ban tai tau rodo lerah be bulan bae ramie gemwa boleh gelurang. Ama Thomas Ola Langodai. Monu budin die ome ribu ratu todomboe. Nolorono mobe papa monu wae nuru monu woinava ome ribu ratu moi ome tega. Nolorono mobe monotu monu nahto limamum mopiru ilu buron. Meti de tau bo ome ribu ratu ome lima lolo le lolo. Nau to tundu e bulan sare mo meti manu limamu ome balas nonu timurava mo meti manu ilu buron ome notu nara ula nogo mo meti mai vada monu kumae bereti monu te mo meti mai vada noboble monu lein ome ribu ratu ome lebu tanda ome sogo kpoi do toboso mera ina tua amamagung. Mo besobre diri, mo besobre tobo, ome bilo ulu, ome tunga moe. Uo die meti monu budin bloe, meti monu kwasam biso, meti monu oerai, meti monu diang klume, tau nono ome lebu tanah ragere nono. Pa bulan vaga kita terau foto noto uinto mudunto, ome ribu ratu soga tete mo berti ravuna, bitigeri mo tanah ande. Amang Tuan Rosso Thomas Ola Langodai. Ome ribu ratu motor bawa mimbo nulurana raba bulembao. Ome boy mele moe ome peva moe kana monu buding bloe mota mihametiba mo galoge bapao bo ome gole tanah boe di ome moi ome tega. Wadi de atas ratu lawo tanah nu banara atas ratu ina tua amamagung gosorongo nu bebebo mo belu monu lara hai monu bule bulan vaga ereru ertelo gite tera haru bebo emuri amen. Dalam hitungan ketiga berkenanlah Bapak Bupati Lembata memotong pita sebagai tali pembuka memasuki gerbang kawasan Lubak Butuh. 1 Ina tanah eka leluhur lewo laragere tanah anu babuto leluhur titen ama polo ama leluhur Pumalango suku eka lewo laragere tanah anu babuto leluhur lewo tanah Lembata leluhur Lebatuka. Kami tadi ke Aponsari. Kami mohon permisi. Buka pita, buka nawi. Buka hati kami. Buka pikiran kami. Supaya kami bisa gere kilau tanah. Untuk kami olah lekat. Kami melayani dari hati. Mohon permisi. Kita semua berikan aplaus. Acara yang berikut pengalungan
Yang pertama, Bapak Desa Lode Turkowa, Bapak Bupati berkenanlah melangkahkan kaki satu langkah ke depan. Sarung ini adalah buatan tangan masyarakat di kawasan ini. Silakan Bapak Bupati berkenanlah memakainya dan menjadi bagian dari masyarakat di kawasan ini. Ibu tim PKK Kabupaten Lembata, yang berikut Bapak Camat Lebatukan, Camat baru ini. bersiap Bapak Kadis Purabut, masih berjalan Bapak Kadis Pariwisata, masih berjalan Dr. Hipol, Dr. Kebes, mohon maaf kalau salah, Dr. Willem Rongan, maaf. Bapak Kadis Parabut, Bapak Kadis Pariwisata, dan yang terakhir Sekjam Kecamatan Lebatukan. Walaupun belum bayar bel. Dan yang terakhir Ibu Ketua PKK Kecamatan Lebatukan. Kita lanjut ke acara yang berikut, suguhan adat, sirip pinang dan tembakau. Dapat yang semurung. Suku adat yang berikut, Tuak dan Loma. Agung menu suaro. Suruh di menu pananu no Amerika
Ratu kau lupai Pak. Terima kasih. Semana jadi bisa meri dulu kirim kita bekerja gak ada cari penangkal petir mana? Penangkal petir. Kalau sakit hilang memang. Kalau mama masuk.
Jangan lewat di situ. No. Coba ya. Bukan, dari ini saja. Kalau bawa ini lebih baik. Oh, Semua lari ke atas. Kalau dah beri panggilan nama doa, jalan hari. Doli dalam menu kalau kamu pastilah menia. Bota, bolo, lupa boleh. Coba nak. Hah? Coba lama bot balom, balom bangga. Begini. Jadi lama pura. Lepas tuan tanah ulu, kuda tanah dewa. Teruskan. Ini lama dali. Kalau di tiba nah betul berapa kalau di terima ini suama magu. Guna pernah lu belahan balolo lembo babawe. Lagu guna tanda buti yang prabama. Lele berale lele papa. Gawe pripo, lebih kalau joli letak bolong. Lebih nak togo. Lego. Guna talaga. Kita terapkan pun kali tadi. Kerap ina suama magu leluhur doe. Tadi kepala sudah narang kepala ini. Terus mio suki mio berpinya no. Kalau mio bapa mio. Coba. Babu mio. Bolong mio. Bendera. Kenapa? Namu mio. Petra ina tua mamamu. Aman di dalam akhir. Yang merabio romi malpun boleh toko dengan darah papa yang boleh talagang terapun pun kali tidak pun. Belum pokok tamar aku pokok berterari terus rono. Aman di dalam ko. Dari itu. Puno bubuto kanal dari kiri on aku jara ono on coba popon kamera ka buku hok dulu foto ono ko tena buto. Yo ro on begini pun hela baga di foto ko loro ko kamera ko ko ono ko tena buto ko bra. Iba PB. Napi penagobe baris pasti dalam melego puno nak kuwe virus wajib puno betul ko para biru ami batay bapo. Bolero ko bolong kamera ko ko on ka ko ihop diri foto nanti ko tena buto on memra. Bago toma ko. Oh mesti mas no iba PB no berhapusnya dari bulan belum lagi iba PB no tahun berlalu. Dikit kan. Kan tadi mereka berapa? Kiru baki. Bukan dari baki dia. Kalau ini tadi upacara saja jadi dibagi habis. Ya, wayah. Kapuk no ketua. Apa? Aku. Buka sendiri. Besar. Berapa camat? Boleh, Bapak. Kekuatan. Ini. Nanti kita pengeluaran budaya dulu. Ako yang ketol oleh. Aka boleh robo, ribu ratu orang. No. Wah, to na to mo ko budo to. Ano do? Hai, na ulo kembali.
Nah itu tahu urban namin na kinalabon ito ko ng tanah. Tapos sa tapara ka mo napapilari na eh. At aman ng namin beruwa. Bukan lah. Kapan ini buah? Para apa beriman? Apa aku bimbang untuk saya? Aman nombel nama rawat pada kali. Orang juga tidak punya kepada mereka kemudian. Murah hari tua tengah ini bahas apa ini. Atau naik yang orang pilih bela rasa atau menalam masa kiri besi tu orang pilih dua kata kita lebih umur masa baik sebab. Belum hati nama. Yang udah gelar mau udah dua ikut. Dan pada mana mau atau macam orang pilih pilih warna yang berikan dua ikut. Masuk ke kami pada main merah yang kita dormnya. Bawa panen itu terawat tidak banget. Itu tak boleh. Kamu kalau mulai itu dulu semua berapa hati saya tahu darah melepas jalanan lebih diri lebih bermain ini. Aku tapi juga kamu kalau mulai tadi mungkin dengan marmul mulai lalu malah tidak. Jangan betul saya dulu gak tuh dua malah lebih bulan lain. Lembel. Lebih menunggu. Panen itu terawat tidak banget. Dan itu tak boleh. Malu dulu. Boleh main nak makan tuan mama aku tu bepan dulu. Kau mau apa kamu dulu? Boleh mau. Kamu tu begal seorang main merang jadi dulu. Oh, panen terus tidak banyak. Ita na muhunya po. Ande. Beko mari ma muote ki blomo no apela. Ulegela. Muo bertunu staro ki ini. Om nanti lalu istilah kata
sebelum awak saja disorong para bori hutanan itu langsung tangan atin berapa tinggal Oke, Om sudah ada rencana. Ini bola. Oh, lagi sampai pagi. Dengan petunjuknya kemarin. Karena bikin mana mana kita bersatu. Masyarakat kawasan Lera Kering yang kini terdiri atas 8 kampung, 7 desa Gaya Baru adalah komunitas warga yang memiliki kisah asal muasal yang sama. Sebuah perjalanan dan pencarian yang panjang para leluhur kami di masa lalu akhirnya tiba di kawasan ini. Mereka membagi diri menghuni kampung-kampung yang meyakini kami wariskan sebagai jubah buto. Letak kampung di puncak dan lereng bukit-bukit merupakan pilihan antisipatif demi keamanan dan keselamatan, sekaligus strategi menghadapi musuh bila ada musuh yang menyerang mereka. Mereka melawan dan mengusir musuh dengan mengguling batu dari puncak-puncak bukit. Demikianlah nama kampung di kawasan ini seakan merefleksikan kesadaran akan kuat kuasa pada satu sisi dan serentak menyimpan kebenaran perihal tujuan akhir Malaysia di bumi pada sisi lain. Pertama, ada kuasa atas alam yang melampaui kuasa manusia. Kuasa itu berada menjauh di atas langit, eling, dewa eleng, pada matahari, dera, dewa lera. Kedua, para warga menyadari diri dan eksistensinya bukan semata-mata sebagai makhluk insan yang berpijak di bumi, melainkan mereka adalah warga yang berasal dari atas awan, owa, atak owa. Karena itu, selama masih di bumi, manusia terus merindukan yang di atas, menatap dan mengarahkan pandangan dan seluruh gerak hidupnya ke atas dan berusaha menggapainya. Ketiga, untuk menggapai ketinggian yang sedemikian itu dibutuhkan alat bantu bagai pohon ledo bolong yang tegak berdiri lurus melampaui awan dan melebihi langit sampai to'or luta'a sang pasang. Keempat, kesadaran akan kebenaran itu terus diingat dan diperlihatkan bahwasanya kampung kita yang sesungguhnya bukan dari sini, melainkan di sana. Dolini, lebu dolini, lebu doli. Bahwa melalui balutan lereng dan letupan bukit Bali, mereka akan sampai di sana di tempat yang harta, Ebong, Bali Wedong. Kelima, keberadaan manusia di bumi ini hanya merupakan tempat singgah, hibo, no hibo.
Serentak pula terkandung peringatan akan ada kemungkinan manusia menyimpan kita dari jalan buruk. Demikianlah perhidupan warga sepenuhnya tergantung dari alam sebelum agama mengajarkan nama Allah. Mereka telah percaya dan meyakini kuat kuasa alam atas manusia. Betapa mereka mempunyai kedekatan dengan istimewa, bahkan memiliki ketergantungan tinggi pada alam, pada bumi sebagai ibu yang memberi kehidupan. Maka bila ada bencana atau bila dalam mengelola mata pencarian mulai sepi dari ibu bumi, mereka mengalami masalah dan menemukan kesulitan dari sesama bumi yang dalam bahasa ini, dan ini disebut sebagai hama atau wabah dan bencana. Mereka memilih jalan damai, berdamai dengan alam. Ada kesadaran tinggi tentang sesama warga bumi, tak boleh saling meniadakan dan membinasakan. Ada semacam pembagian tempat tinggal. Semua kuasa kebaikan berada di darat, sedangkan kuasa jahat yang merusak kebaikan tempatnya di laut. Karena itu, masyarakat warga memilih menggelar ritus perdamaian dan rekonsiliasi dengan alam. Ketika kekuatan kebaikan dan yang bertentangan dengan kebaikan itu bertemu dalam kenyataan hidup, ritus tersebut dinamakan Yothiba, yang berarti melepas pergikan, menghantar kuasa membinasakan ke tempat asalnya. Untuk menjalankan ritus Yothiba tersebut, semua warga berkumpul di rumah dan menggelar seremoni untuk perdamaian. Ada 3 komponen utama dalam ritus tersebut, antara lain: 1. Materi, yakni bahan-bahan untuk ritual berupa geraha atau biji kapak, harawa atau siripinang, ayam, beras, pisang jewau, kuah, kohta berupa anyaman dari daun lontar untuk mengisi peti atau bahan persembahan, dan liwang atau anyaman seperti niru yang akan menjadi sampan di laut. Yang kedua, formal, yakni adalah kata-kata ritual yang diucapkan oleh molang atau dukun yang berisi ametra atau ucapan perdamaian atau ucapan perpisahan. Semua warga berkumpul mengelilingi jubah atau mesbah perdamaian mengikuti seremoni tersebut. Yang ketiga, Yothiba. Setelah ritus selesai dilakukan, semua warga akan mengantar simbol kekuatan membinasakan itu dengan bahan persembahan menuju ke laut dan melepas pergikan, sekaligus membuang atau menjauhkan tiba simbol kuasa membinasakan itu dengan bahan-bahan persembahan yang dibawa. Mereka kemudian kembali ke kampung tanpa pernah boleh menoleh lagi ke belakang. Tujuan ritual Yothiba biasanya diadakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut. Ada 3 tujuan, antara lain: 1. Ekspresi hidup selaras alam sebagai ungkapan persahabatan dan kebersatuan warga dengan semesta, ta'antu, sekaligus pernyataan ketergantungan pada alam tanpa saling membinasakan. Yang kedua, respon warga terhadap wabah atau bencana sebagai bentuk tanggap darurat agar warga selamat dan bebas dari bencana atau wabah yang sedang melanda. Yang ketiga, bentuk pengurangan risiko bencana dengan hidup rukun damai, sare damai. Akhirnya, kami mengajak kita sekalian, mari kita bersatu hati ta'antu dengan semua komponen Loro Tanah Lubah Buto
dalam seremoni ini. Kita menghadirkan pula leluhur yang telah menghidupkan dan mewariskan kearifan ini untuk menjaga dan menyelamatkan masyarakat kita. Hari kita merayakan ritual Lotinga ini demi persaudaraan kita dengan alam semesta agar terbebas dari bencana. Semoga kita terhindar dari ancaman kebinasaan agar hidup kita tetap rukun damai. IEG Dume Sare Dame. Itulah. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Andreas. Asal-usul perjalanan penduduk Seranggora berawal dari peristiwanya Pulau Lepan Batan dan Pulau Serang. Karena tenggelamnya Pulau Serang yang disebabkan banjir bandang atau moe-hoe, karena peristiwa ini semua penduduk di Serang berupaya untuk menyelamatkan diri dengan berbagai cara, yakni menggunakan perahu, berenang, dan juga berjalan kaki. Ada yang terpencar ke Lamalera, Labala, Adonara, bahkan sampai ke Pulau Alor. Dalam satu keluarga, ada seorang bapak yang bernama Makoso yang memiliki dua anak, yakni Magun Koso dan Suban Koso. Keduanya memilih perahu sebagai media dalam pelariannya dengan membawa petuah atau pesan dari ayah mereka, yakni jika kamu melihat ujung pohon kenari dan nyala api, maka itu pertanda bahwa telah hadir di sana saudara kita. Setelah itu, berangkatlah Magun Koso menuju pulau yang asing di mata mereka, dan tibalah mereka di pantai Bobu Tepi, tepatnya Sewawurtu. Setelah menambahkan perahu, tempat mendarat perahu masih membekas sampai sekarang di Bobu. Dan kedua kakak beradik ini membagi peralatan bawaan mereka. Sang kakak Magun Koso membawa parang, sedangkan sang adik mendapat jatah mata kail dengan pesan bagi sang kakak. Gunakan parang ini untuk menafkahi istri dan anak-anakmu. Bagi sang adik, gunakanlah kail ini untuk menafkahi anak dan istrimu. Sang kakak bersama istrinya mulai berjalan menyusuri perbukitan untuk mencari dan melihat sesuai tanda yang disampaikan dalam petua atau pesan dari ayah mereka Makoso. Lalu sampailah mereka di suatu tempat yang kemudian disebut Wahtoklepo atau Bolaheri, tempat menyimpan barang bawaan. Karena merasa gerah, mereka menuju ke kali Ilopue untuk mandi dan cuci pakaian. Setelah itu, mereka mencari tempat yang dapat disinari matahari untuk menjemur pakaian atau kain sarung. Setelah itu, mereka menuju ke sebuah bukit yang bernama Ingo untuk melihat ujung pohon kenari dan nyala api, sesuai petua ayah mereka Makoso. Karena tidak dapat melihat ujung kenari dan asap api, maka mereka memutuskan untuk kembali mengambil sarung yang dijemur. Dan betapa terkejutnya mereka karena sarung sudah berubah menjadi batu. Dan ketika mereka ke tempat menyimpan barang bawaan disimpan dalam sokal atau bola, semuanya telah berubah menjadi batu. Maka tersadarlah mereka bahwa ayah mereka telah berubah menjadi batu. Diceritakan bahwa ayah mereka Makoso adalah orang yang sakti mandarguna, yang mana tidak dapat meninggal sehingga tubuhnya sampai termakan bubu atau sejenis kutu kayu. Setelah itu, dengan perbekalan tersisa yang belum berubah menjadi batu, Magun Koso mengambil sebuah pelepah pohon koli untuk memikul barang bawaan atau lebo, dan terus berjalan hingga merasa capai dan berhenti di suatu tempat. Kemudian
mereka hendak makan sirip pinang untuk mengusir rasa capainya. Tempat itu kemudian diberi nama Wahtonahun. Karena batu itu digunakan untuk menghancurkan sirip pinang sebelum dimakan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan sampai di suatu tempat yang diberi nama Osonarangwolo. Tempat ini diberi nama karena mereka menemukan sebuah pohon maja yang besar. Di tempat ini mereka melihat ujung pohon kenari yang berada di bawah lembah sesuai petuah ayah mereka Makoso. Lalu mereka langsung menuju ke tempat itu dan Bangun Kasa melepaskan pelepah yang digunakan itu untuk memikul sisa barang bawaan mereka. Dan pelepah itu kemudian tumbuh menjadi sebuah pohon koli yang kini masih ada. Subangkoso setelah berangkat ke Labala dan tidak menemukan tempat yang ia memutuskan kembali mengikuti jejak sang kakak hingga mendapati kakaknya di sana. Ketika menemui sang kakaknya, Subangkoso dijodohkan dengan seorang perempuan bernama Botelei. Dari perkawinan Subangkoso dan Botelei ini lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Doni Suban. Hingga di suatu malam, sang adik Subangkoso hendak memburu binatang buruan karena saat itu mereka bergantungan hidupnya dengan cara berburu dan menemukan suatu lembah yang dianggap lebih layak didiami ketimbang tempat mereka tinggal saat. Dan kemudian kembalilah dan melaporkan kepada sang kakak Magunkoso hingga mereka memutuskan untuk pindah ke tempat ini dahulu. Dan setelah menetap di sini lahirlah anak kedua dan ketiga dari Magunkoso. Anak kedua membentuk suku Puhopue hingga kini 14 keturunan dan ketiga Beletere. Sedangkan Subangkoso memiliki satu anak saja yang kemudian membentuk suku Domuda. Hingga kini sudah terdata 12 keturunan. Di tempat inilah sampai saat ini warga masyarakat Desa Seranggora, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata melakukan ritual adat setiap tanggal 31 Agustus. Terakhir di tahun 2021 kemarin, ritual ini telah dilakukan sebanyak 20 kali. Artinya bahwa ritual ini dimulai sekitar tahun 2001. Mengenai ritual Luhulu ini berawal dari penduduk kampung saat itu yang memecahkan batu untuk membuat pagar di sekeliling kampung ini. Hingga di suatu malam ada ratapan musang di atas sisa batu ini. Di dalam ratapan ini terdengar jelas Gonuba Patilamanian Nara Awala Malahpi. Dan dalam kepercayaan penduduk saat itu sebagai sebuah pertanda bahwa ini adalah suara leluhur mereka dari Pulau Lepan Batan yang mengikuti mereka dan menyatakan diri sebagai leluhur mereka yang selalu melakukan perjalanan mereka. Keesokan harinya, ketika mereka melihat ke tempat ratapan musang itu atau sisa batu yang dipecahkan, ada seekor ular hijau yang melingkar di sisa batuan tersebut. Maka penduduk saat itu mulai mensangkakan tempat ini dan dianggap sebagai Nubanara. Kemudian sekitar tahun 2001
berawal dari refleksi para tetua bahwa segala kemalangan, sakit penyakit, gagal panen pertanian, dan pendidikan merupakan akibat dari terputusnya hubungan manusia atau masyarakat Lewodoli dengan alam Nubanara, maka perlu dilakukan holoboi, rekonsiliasi antara alam dan manusia. Para tetua saat itu antara lain Bapak Pelipus Doni Muda, Bapak Petrus Pati Muda, Bapak Benediktus Tali Muda, Yohanes Bisa Arab, Guru Thomas Pati Langotukan, Bapak Gabriel Diri Puho, Petrus Bogan Kota, Yakobus Rasa Muda, Yosef Gua Muda, Bernardus Laga Muda, Petrus Batan, Bapak Karolus Kopong Muda, Bapak Rafael Muda, dan Agustinus Demon. Dikisahkan bahwa perdebatan mereka malam itu cukup alot hingga menjelang terbitnya matahari pada titik pasrah, maka ditentukan tanggal 31 Agustus 2001 sebagai hari kegiatan para lebu pertama kali. Bapak sudah iya, sudah. Ini adalah
tarian pujian dari kaum laki-laki dan perempuan yang bagi kaum perempuan itu inabu itu adalah sebuah simbol penghormatan martabat tertinggi perempuan, dan amaratu adalah penghargaan untuk kaum laki-laki yang mana mereka saling berbalas pantun untuk mengisi waktu senggang mereka pada saat itu. Dan untuk tarian ini adalah tarian yang menguji ketangkasan, keuletan, dan juga disiplin, sehingga dibutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk bisa menari dengan baik. Dan ini juga bagian dari nilai-nilai kehidupan untuk generasi-generasi berikutnya. Semoga nilai ketangkasan, keuletan ini tetap dipegang sehingga kita tetap berpegang teguh pada budaya kita. Sekian diskusikan. Terima kasih untuk Bapak Thomas. Dan Thank you.
kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, restu leluhur lewotana leauk lembata, leluhur lebatukan, leluhur umalango suku ekan lewotana lewo leragere tanah nubabuto, dan alam lembata yang memberi kesempatan kepada kita semua untuk berada di tempat ini dari pagi sampai acara ini berakhir nanti. Ina ama kakari semua, ini saya hari ini mau buka rahasia eksplorasi budaya Saredame karena saya berada pada tempatnya. Masyarakat Leragere mau atau tidak saya buka rahasia? Mau atau tidak? Baik, kalau mau saya buka rahasia di sini. Saya bersama almarhum Bapak Yance Sunur menakodai kabupaten ini lebih kurang 4 tahun 2 bulan. Kemudian beliau dipanggil Tuhan tanggal 17 Juli 2021. Di tanggal 19 Juli saya menerima mandat sebagai PLT Bupati Lembata. Di tanggal 21 ada seorang pastor Leragere berkomunikasi dengan saya secara intensif, dan dia menyampaikan kepada saya, Bapak Thomas, kalau hari ini engkau jadi bupati itu semata-mata karena kekuatan spiritual. Izinkan saya memberi pesan untuk masa yang singkat ini. Engkau tidak akan bisa bangun gedung, engkau tidak bisa membangun jalan, engkau tidak bisa membangun sarana dan prasarana. Pada waktu yang singkat ini yang Anda bisa lakukan dengan kekuatan spiritual adalah rekonsiliasi. Ama Thomas harus rekonsiliasi dengan sesama yang selama ini demo terus-menerus, tidak suka dengan pemerintah terus-menerus. Ama Thomas harus melakukan rekonsiliasi dengan ala Lerahulan yang selama ini terabaikan oleh banyak orang Lembata. Ama Thomas harus melakukan rekonsiliasi dengan arwah leluhur kita yang terlupakan, yang terpinggirkan. Dan Ama Thomas rekonsiliasi dengan alam Lembata yang sudah mengalami kerusakan yang begitu jauh. Saya kemudian merenung, ya benar, ini kesalahan kita semua, kesalahan Ribu Ratu, kesalahan pemerintah, kesalahan semua elemen yang ada di Lembata. Kemudian tanggal 16 Oktober tahun 2021 dalam webinar pendirian perguruan tinggi Lembata, saya menyampaikan isi hati saya ini, yang kemudian direspon oleh Dr. Hippo dan teman-teman yang lain. Ina Ama mau tahu siapa pastor itu? Mau? Dia adalah anak Leragere, namanya Romo Yansen Raring. Romo Yansen Raring, orang yang selalu secara intensif memberi saya support bagaimana membangun rekonsiliasi yang ada di Lembata, bagaimana membangun Lembata dengan kekuatan spiritual. Dan hari ini kita berada di tempat ini. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada para pemangku kepentingan, Belen Ryan, Kapitan Kepala Nubabuto, yang walaupun diguyur hujan sejak tadi pagi bersama Ribu Ratu semua, tetap setia, tekun dan jujur melakukan
seremonial ritual yang ada di sini. Mereka tidak bergeser satu langkah pun, tidak. Karena apa? Keyakinan bahwa apa yang dilakukan ini memberi pesan, memberi nilai-nilai spiritual kepada Ribu Ratu, khususnya kepada anak cucu kita. Di sana terpancar nilai-nilai kejujuran, di sana terpancar nilai-nilai tanggung jawab, di sana terpancar nilai-nilai peduli pada lingkungan, ketekunan, kesabaran, kesetiaan semua. Dan saya kira ini pesan dari leluhur kita, pesan ama polo ama. Manuk lalung bura, bopolo ama putih. Ayam jago putih, saya polo ama yang bisa menggendong, bukan membunuh. Pesan moral, melawan musuh itu jangan dengan kekuatan senjata, jangan. Tapi dengan kekuatan hati, dengan kekuatan pikiran, dengan kekuatan kata-kata. Itulah spiritualitas yang dibariskan oleh Polo Ama kepada kita semua, kepada Romo Jansen kepada saya. Dan hari ini berada di tempat ini kita semua melaksanakan seremonial Saredame ini. Terima kasih Romo Jansen yang jauh di Larantuka. Mudah-mudahan suara saya hari ini bisa didengarkan. Saya beberapa waktu lalu menginformasikan eksplorasi budaya Lembata. Saya mengundang dia secara khusus, tapi dia belum menjawab PA saya sampai dengan hari ini. Terbaca tapi tidak menjawab. Mudah-mudahan dia tidak marah. Mudah-mudahan dia merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seremonial yang kita lakukan hari ini. Terima kasih untuk penjemputan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Untuk urusele yang luar biasa. Untuk anak-anak yang menari tadi yang luar biasa. Memberi pesan, mari taanto. Pertama kita renggang-renggang, tapi pada akhirnya mereka bergandengan tangan dan memberi pesan, mari taanto, membangun Lewotana Lembata dengan lebih baik ke depan. Dari tempat ini saya mohon maaf kalau Ina Ama berada di sini dalam cuaca yang kurang bersahabat, tetapi inilah berkat Tuhan untuk kita. Tidak ada hujan kita marah, ada hujan juga sering kita marah. Hari ini alam mengajarkan kepada kita bahwa mari kita hidup selaras alam. Mari kita berdamai dengan alam. Mari kita saredame satu sama lain. Atadikan lembata dengan atadikan lembata, atadikan lembata dengan ala lerahulan, atadikan lembata dengan arwah leluhur, atadikan lembata dengan alamnya. Agar damai sejahtera selalu berada di tengah-tengah kita, mulai dari hati kita, rumah kita, masyarakat Lembata secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan dan leluhur memberkati kita semua. Tanah kami ini adalah berkat campur tangan dan restumu terhadap kegiatan kami ini. Kami percaya dan yakin bahwa hujan hari ini adalah hujan berkat, pertanda restu dan dukunganmu terhadap kegiatan dan seluruh rangkaian acara yang akan dilaksanakan sampai pada titik akhir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, lewat tangan-tangan para petani, mereka telah menyiapkan makanan ala kadarnya. Makanan yang Engkau berikan kepada mereka sebagai berkat kepada kehidupan anak dan cucu mereka. Kini telah tersedia di hadapan kami. Kami mohon Engkau tetap mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati makanan ini, sehingga makanan ini boleh berguna bagi
jiwa dan raga kami, dan juga boleh menguatkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini, nanti, dan hingga kami kembali ke pangkuan.
Yesus